Di tengah bayangan senja yang menggelayut di langit Jawa Barat, sebuah nama terus bergema di antara lembah, gunung, dan aliran sungai, Kang Deddy Mulyadi. Ia bukan sekadar seorang tokoh politik atau budayawan. Banyak yang percaya, di balik senyumnya, yang meneduhkan tersimpan rahasia besar yang telah diramalkan jauh sebelum kelahirannya. Konon ramalan itu berasal dari dua tokoh gaib legendaris, Gus Dus, seorang wali nyentrik dari tanah Jawa Timur, yang mampu membaca masa depan lewat asap rokok kreteknya, dan Prabu Siliwangi, Raja Agung Pajajaran yang konon moksa, namun arwahnya masih menjaga tanah Pasundan. Kisah ini bermula dari sebuah malam lengang di tahun 1970-an, sebelum Kang Deddy lahir ke dunia. Di sebuah pondok sederhana di pesisir Jombang, seorang kiai nyentrik yang dipanggil Gus Dus tengah melingkarkan asap rokoknya ke langit-langit langgar. Di hadapannya, seorang murid bertanya, dengan penuh penasaran, "Gus, katanya zaman akan berubah. Siapa pemimpin Jawa kelak setelah Orde Baru?" Gus Dus tersenyum lebar, lalu menutup matanya. Asap mengepul, berubah bentuk menjadi sosok laki-laki berpakaian hitam dengan sorban putih. Di pundaknya, bayangan seekor harimau mengaum tanpa suara. "Dia, anak Sunda," ujar Gus Dus. "Namanya akan harum karena leluhurnya menyatu dengan alam. Ia pewaris harimau putih, tapi bukan penguasa biasa. Ia akan membelah dua zaman antara yang material dan yang spiritual. Seketika itu pula, langit Jombang bergetar, dan di Gunung Salak terdengar auman panjang harimau putih. Itu adalah tanda bahwa Prabu Siliwangi baru saja membisikkan nama seorang anak yang akan lahir di Subang, Deddy Mulyadi, tahun 1971. Seorang bayi laki-laki lahir di sebuah desa sederhana di Subang. Ia menangis pelan, namun langit di atas desa mendadak terang benderang. Tak ada yang menyangka bahwa kelahiran itu telah ditunggu oleh dua alam, alam manusia dan alam leluhur. Saat sang bayi diberi nama Deddy Mulyadi, seekor harimau putih terlihat berputar di atas bukit di dekat desa. Para tetua adat tahu, ini bukan anak sembarangan. Seiring waktu, Kang Deddy tumbuh menjadi pemuda cerdas, penuh semangat dan mencintai budaya. Ia tidak sekadar belajar ilmu birokrasi, tapi juga menyelami filsafat Sunda, memahami ajaran Karuhun, dan menjaga warisan leluhur. Suatu malam, saat ia tengah bertapa di Curug Agung, datanglah mimpi aneh. Dalam mimpi itu, seekor maung bodas, harimau, putih mendekat, lalu menjelma menjadi sosok Prabu Siliwangi. "Jadi kau bukan sekadar pemimpin, kau adalah penyeimbang. Saat Sunda dirundung kebingungan, kau akan membangkitkan identitasnya kembali. Tapi waspadalah, semakin tinggi dirimu naik, semakin banyak pula makhluk gaib yang ingin merobohkanmu." Ketika Kang Deddy mulai dikenal karena kiprahnya sebagai bupati, ia melakukan perjalanan spiritual ke Jombang. Tanpa tujuan jelas, ia justru tersesat dan berhenti di makam seorang kiai tua yang tak dikenal masyarakat umum. Di situ ia tiba-tiba kerasukan. Suara asing keluar dari mulutnya. "Loh Deddy, kamu kok baru datang sekarang? Aku sudah nunggu kamu sejak kamu masih dalam rahim ibumu." Itu adalah arwah Gus Dus. Dalam keadaan trans, Gus Dus memberitahu bahwa tugas Kang Deddy belum selesai. Ia harus membangkitkan kesadaran masyarakat Sunda dari kelalaian, dari kemiskinan spiritual, dari keserakahan yang membutakan. Tapi ingat Kang, setiap cahaya membawa bayang-bayang. Semakin terang kamu menyala, semakin banyak kegelapan ingin memadamkanmu. Beberapa bulan setelah pertemuan spiritual itu, Kang Deddy mengalami serangkaian teror gaib. Rumahnya sering dipenuhi bau kemenyan, suara tangisan bayi, dan munculnya siluman ular di bawah tempat tidur. Menurut seorang kuncen, itu adalah peringatan dari kelompok leluhur hitam, yaitu para raja dan adipati zaman dulu yang menyimpang dari ajaran kebaikan. Mereka iri karena Kang Deddy membawa cahaya yang bisa menumbangkan warisan gelap mereka. "Hanya Prabu Siliwangi yang bisa melindungimu," ujar sang kuncen. Untuk mencari perlindungan, Kang Deddy pun melakukan tirakat 7 malam di Lewong, larangan hutan, keramat tempat moksanya Prabu Siliwangi. Di malam terakhir muncul cahaya kuning keemasan, dan sosok Prabu Siliwangi berdiri gagah dengan tongkat emasnya. "Deddy, waktumu akan datang. Kau akan diuji, bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh jin politik, setan kuasa,
dan roh dendam masa lalu. Tapi jangan takut, aku dan Gus Dus akan selalu bersamamu. Ramalan Gus Dus menyebutkan bahwa suatu saat Kang Dedi akan berada di antara dua pilihan, menjadi pemimpin besar atau menjadi penjaga budaya sejati. Keduanya sama-sama berat, tapi jika ia bisa melewati ujian kekuasaan, maka ia akan menjadi Ratu Adil yang ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan spiritual Jawa dan Sunda. Saat ini, Kang Dedi terus melangkah tanpa sadar bahwa setiap langkahnya sudah tertulis dalam naskah gaib para leluhur. Ia bukan hanya tokoh politik, ia adalah bagian dari takdir tanah Sunda. Di dunia gaib, Gus Dus duduk kembali di langgar langit. Ia tersenyum melihat Dedi yang masih berjalan di atas takdirnya. Prabu, anak itu kuat, tapi jangan biarkan ia sendirian. Prabu Siliwangi yang duduk bersila di atas singgasana cahaya putih mengangguk. Harimau putih di sampingnya mengaum pelan. Selama ia menjaga hati, kami akan menjaganya. Langit pun bergetar. Tanah Sunda masih menyimpan misteri. Tapi kini ada satu nama yang terus disebut dalam doa dan bisik leluhur. Dedi Mulyadi, pewaris Harimau Putih. Malam merambat pelan di atas tanah Sunda. Di lereng Gunung Tangkuban Perahu, seorang laki-laki berdiri sendiri. Tubuhnya dibalut jaket hitam khas Sunda, dan wajahnya menatap hening ke arah lembah. Ia bukan hanya sedang termenung, ia sedang menyatu. Namanya Kang Dedi Mulyadi. Tapi di alam gaib, para makhluk halus menyebutnya dengan nama lain, pewaris Maung Bodas, pewaris Harimau Putih. Tidak semua manusia bisa menjadi pewaris Harimau Putih. Hanya mereka yang terlahir dari garis darah bersih, yang jiwanya dekat dengan alam, dan hatinya tidak silau oleh dunia. Kang Dedi adalah keturunan dari seorang kabuyutan tua yang dulu pernah menjaga hutan keramat di Subang. Leluhur itu tidak pernah mencatatkan namanya dalam sejarah, tapi menyatu dalam legenda. Saat kecil, Dedi pernah dirawat oleh seorang nenek tua yang tinggal di pinggiran hutan. Orang menganggap sang nenek sebagai biasa saja. Tapi hanya Dedi yang tahu, tiap malam nenek itu berbicara dengan pohon, angin, dan sesekali dengan seekor harimau putih yang datang dalam wujud angin dan kabut. Sebelum sang nenek meninggal, ia pernah berkata lirih, "Leh, kamu bukan anak biasa. Nanti kalau sudah besar, kamu akan menggantikan harimau yang kini menjaga tanah ini. Tapi kamu bukan jadi hewan, kamu jadi manusia yang menjaga ruh-ruh leluhur." Di usia 33 tahun, tepat di malam Jumat Kliwon, Kang Dedi melakukan semedi di hutan Panembong. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat seekor harimau putih besar berjalan keluar dari kabut. Harimau itu tidak mengaum, tapi berbicara dalam bahasa batin. "Kau sudah siap memikul takdir." Dedi terdiam, tapi tubuhnya terasa hangat. Ada kekuatan besar mengalir dari bumi ke dadanya. Lalu harimau itu perlahan masuk ke tubuhnya. Sejak malam itu, Dedi Mulyadi bukan hanya manusia, ia adalah pengemban tugas besar dari alam gaib. Setelah kejadian itu, banyak perubahan terjadi. Binatang hutan tidak pernah menyerangnya. Saat ia melintasi desa-desa, orang-orang tua merasa sejuk hanya dengan melihatnya. Anak-anak kecil yang kerasukan sering menyebut namanya dan menangis sambil berkata, "Bapa Maung, Bapa Maung." Kang Dedi juga mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia berbicara dengan para leluhur Pajajaran. Ia menyusuri kerajaan gaib di Gunung Ciremai. Ia melihat bangunan emas di dasar Situ Buleut. Dan dalam mimpi yang paling jelas, Prabu Siliwangi sendiri menepuk pundaknya. "Dedi, aku titip harimaumu. Ia kini berada di hatimu. Jangan khianati tanah Sunda." Menjadi pewaris Maung Bodas tidak berarti hidup menjadi mistik sepenuhnya. Kang Dedi tetap berkiprah di dunia nyata, di panggung politik, pembangunan, dan kebudayaan. Tapi di setiap langkahnya, ia tidak pernah lepas dari aura Maung. Ketika berpidato, banyak orang merasa hatinya tergerak, seolah ada kekuatan gaib yang masuk, diam-diam. Ketika ia tersenyum di tengah hujatan, langit sering berubah mendung lalu turun hujan ringan seakan menyejukkan. Ketika ia berjalan menyapa rakyat kecil, ada perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan. Di balik itu semua, harimau putih terus menyertainya. Salah satu kekuatan dari pewaris harimau putih adalah mata batin yang tajam. Kang Dedi pernah menatap seorang pengusaha yang hendak menyogok proyek dan langsung berkata, "Jangan.
Kalau kamu teruskan, kamu akan bangkrut dan anakmu sakit. 3 minggu kemudian, pengusaha itu datang menangis. Anaknya jatuh koma dan usahanya terbakar tanpa sebab. Sejak itu orang-orang percaya, mata Dedi bukan sekadar mata manusia, itu adalah mata warisan Prabu Siliwangi. Namun, menjadi pewaris harimau putih juga berarti menjadi incaran kekuatan gelap. Banyak dukun hitam, tokoh politik kotor, dan pemimpin serakah mencoba menjatuhkan Kang Dedi lewat sihir dan fitnah. Tapi mereka selalu gagal, sebab menurut kepercayaan leluhur, pewaris Maung Bodas dijaga 7 makhluk gaib. Maung Bodas sendiri, siluman kijang emas penjaga hutan keramat gunung, tangkuban arwah kiai tua dari Panembong Nyai Larang, dari dasar Situ Cipondo Angin, timur laut dari Subang, dan tentu saja roh Prabu Siliwangi yang selalu menyertainya. Gus Dus pernah mengatakan satu kalimat terakhir dalam transnya. Saat pewaris harimau putih naik ke puncak Sunda, maka bangsa ini akan disorot oleh cahaya emas dari barat. Tapi akan ada ujian besar. Jika ia selamat, maka ia akan menjadi penjaga keseimbangan tanah ini. Tapi jika ia jatuh, harimau putih akan kembali tidur 1000 tahun. Apakah ia seorang politisi, budayawan, tokoh masyarakat? Bukan, ia adalah Dedi Mulyadi, pewaris harimau putih, orang yang lahir dengan misi menjaga roh-roh leluhur tanah Sunda agar tetap seimbang. Orang yang dipercaya untuk mengembalikan budaya kepada rakyat, bukan kepada penjilat kekuasaan. Orang yang tidak hanya menanam pohon secara fisik, tapi juga menanam harapan dalam alam gaib. Malam pun turun. Di balik gelap, 2 mata putih menyala di atas bukit. Bukan ancaman, tapi perlindungan. Itulah Maung Bodas. Dan di dalam tubuh manusia, biasa bernama Dedi Mulyadi, ruh harimau itu akan terus hidup. Setelah ramalan Gus Dus dan penyatuan ruh Maung Bodas dalam tubuh Kang Dedi Mulyadi, negeri Sunda mulai terasa lebih damai. Tapi di balik keharmonisan itu, kekuatan gelap mulai bergerak. Bukan dari hutan, bukan dari gunung, tapi dari balik kursi, empuk kekuasaan. Di salah satu gedung pemerintahan di Jawa Barat, sekelompok orang duduk membentuk lingkaran. Di tengah mereka, seorang pria tua bertudung hitam menggambar lingkaran dengan darah ayam cemani. Ia adalah Ki Jayabrata, dukun politik paling ditakuti yang telah membantu puluhan politisi busuk merebut jabatan lewat pesugihan, santet, dan tumbal nyawa. Maung Bodas sudah bangkit, kata Ki Jayabrata, suaranya serak. Kalau tak segera ditumbangkan, semua klien kalian akan tersingkir. Tanah Sunda akan kembali ke tangan leluhur, dan kalian hanya jadi bayangan. Politisi-politisi itu saling menatap. Mereka tahu perang telah dimulai. Kang Dedi mulai merasa ada keanehan. Burung-burung gagak berputar di atas rumahnya tiap malam. Istri dan anak-anaknya bermimpi dikejar bayangan hitam. Pada malam Jumat Kliwon, seekor burung hantu raksasa menabrak jendela kamarnya. Darahnya berwarna hijau dan dari matanya menetes air hitam pekat. Ia tahu ini bukan gangguan biasa. Ini adalah serangan pertama dari dukun politik. Keesokan paginya, Kang Dedi pergi ke hutan keramat dan menancapkan keris peninggalan kakeknya di tanah. Wahai Maung, aku butuh kekuatanmu. Perang telah dimulai. Ki Jayabrata tak tinggal diam. Ia melakukan ritual pemisahan ruh terhadap Kang Dedi. Ritual ini sangat berbahaya. Jika berhasil, Maung Bodas akan tercerabut dari tubuh Kang Dedi dan tubuhnya akan kosong. Di malam tertentu, Kang Dedi merasa dirinya seperti ditarik ke alam lain. Ia berjalan dalam dunia hitam putih. Tubuhnya berat, dan harimau putih di belakangnya mendadak tak terlihat. Lalu dari kabut, muncullah sosok berjubah hitam, dengan mata menyala merah. Serahkan kekuatanmu, Sunda bukan lagi tanah para leluhur. Ini tanah uang dan kekuasaan. Kang Dedi hampir roboh, tapi tiba-tiba suara tua terdengar. Anak King, lawan. Jangan lepas ruhmu, itu suara Gus Dus, yang muncul dalam wujud cahaya emas. Gus Dus menyodorkan tasbih tua, dan dengan itu Kang Dedi berhasil menarik kembali Maung Bodas ke dalam tubuhnya. Pertempuran belum selesai, tapi gagalnya penculikan, ruh adalah kemenangan awal. Salah satu politisi yang memakai jasa Ki Jayabrata mengorbankan anak gadisnya untuk ritual pesugihan agar Kang Dedi celaka. Akibatnya,
Selama 3 malam berturut-turut, Kang Dedi dililit mimpi buruk. Melihat dirinya dimakan ular emas terjun dari jurang hitam dan terjebak di istana air penuh arwah. Namun Maung Bodas tidak tinggal diam. Dalam mimpi malam ketiga, Maung Bodas menerkam ular emas dan muncul putri Nyai Larang dari dasar situ Cipondo. Ia berkata, "Tumbal sudah diterima oleh alam bawah, tapi mereka salah sasaran. Kamu bukan manusia biasa. Kekuatanmu berasal dari 7 penjaga gaib. Jika mereka terus melawan, mereka akan kehilangan lebih dari sekadar jabatan." Kang Dedi dengan diam-diam mengunjungi desa terpencil di Garut yang diyakini sebagai markas Ki Jayabrata. Ia menyamar sebagai petani dan masuk ke pesantren tua yang dulunya tempat menyebarkan ilmu putih, kini berubah jadi pusat santet dan pesugihan politik. Di sana, ia melihat ritual para caleg busuk yang menyembelih kambing hitam, menanam keris di bawah kursi kampanye, dan memandikan foto rival politik dengan air dari sumur keramat. Kang Dedi membuka jubah penyamarannya, lalu menancapkan tongkat kayu ke tengah lingkaran ritual. Dari tongkat itu keluar api putih dan asap wangi cendana. "Kalian telah mencemari tanah suci. Aku, pewaris Maung Bodas, menutup tempat ini untuk selamanya." Ritual itu meledak. Ki Jayabrata menghilang dalam asap hitam. Tapi sebelum pergi ia berteriak, "Aku akan kembali, Dedi. Aku akan bawa seluruh kekuatan iblis ke atas panggung kekuasaan." Puncak perang terjadi di malam bulan mati. Kang Dedi masuk ke alam bayangan dalam keadaan sadar, duduk di atas singgasana batu di tengah hutan astral. Dari arah selatan, Ki Jayabrata datang membawa pasukan siluman, manusia kepala kerbau, wanita berambut api, dan 2 harimau hitam kembar. Tapi Kang Dedi memanggil 7 penjaga gaibnya. Maung Bodas Kijang Emas penjaga Gunung Tangkuban arwah Panembong Nyai Larang Angin Timur, Laut Ruh Prabu Siliwangi. Pertarungan sengit terjadi. Alam astral berguncang, gunung-gunung gaib meledak, sungai mistis mengering. Tapi akhirnya, Ki Jayabrata dikalahkan. Sebelum musnah ia bersumpah, "Selama politik masih kotor, akan selalu lahir dukun sepertiku. Kamu menang sekarang, Dedi. Tapi politik bukan dunia orang suci." Setelah perang besar, Kang Dedi kembali ke dunia nyata. Tak banyak yang tahu apa yang terjadi. Tapi sejak malam itu, banyak politisi kotor tiba-tiba mengundurkan diri. Ada yang sakit aneh, ada yang kehilangan suara, dan ada pula yang tiba-tiba bertobat. Sementara itu, rakyat kecil makin mencintai Kang Dedi. Bukan karena dia kampanye, tapi karena aura ketenangan dan perlindungan yang terpancar dari tubuhnya. Dan pada malam tertentu, jika kamu berjalan sendirian di pinggiran Subang, mungkin kamu akan melihat seekor harimau putih berdiri di tepi jalan, lalu hilang dalam kabut. Itu bukan hewan. Itu Kang Dedi, penjaga terakhir Tanah Sunda. Untuk mendapatkan kisah selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.